Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin membuat video pendek ya guys, belum melanjutkan project aplikasi kasir kita ya. Saya ingin membuat video pendek. Nah, langsung aja ke videonya. Di video pertama ini saya ingin membuat video cara menambahkan placeholder di text field ya. Placeholder itu ini ya, teks yang berada di dalam text field, tapi sebenarnya itu kalau misalnya kita ketikkan lanjut, dia nggak ikut terketik atau nggak termasuk gitu ya. Pasti aneh banget penjelasannya. Langsung kita coba dulu. Teman-teman bebas di sini buat project apa. Saya di sini misalnya buat project baru ya, namanya itu misalnya tutorial apa ya, tutorial Java Swing kali ya, Java Swing ini. Terus saya finish. Nah, karena nanti di sini mungkin saya bakal banyak video-video pendeknya, jadi saya buat package-nya part-part aja ya. Pertama part 1 mungkin ya, ini part 1, terus saya buat Gframe main ini ya. Nah, terus saya tambahin text field dulu buat contoh, ini satu aja ya. Nah, kalau kita tes run ya, nah ini kan ada J text field ya. Nah, placeholder itu sebenarnya teks ini, tapi misalnya ketika kita ketik teks baru, teks ini tuh bakal nggak keikut guys ya. Nah, yang ini tuh nggak keikut, jadi yang nanti masuk ke dalam aplikasi itu hanya ini gitu ya. Nah, kalau di Java Swing itu kita tidak bisa membuat placeholder secara apa ya, maksudnya ada settingan itu nggak ada di Java Swing guys ya. Jadi kita harus ngakalinya dengan menggunakan if gitu guys. Contoh untuk ini saya Gframe-nya saya center dulu biar ketika di run dia. Nah, ngakalin itu kayak gimana guys? Ngakalinnya itu kayak gini, even key di type. Nah, terus ini saya masukin untuk ini mungkin saya rename dulu variabelnya biar nggak bingung, text input ya. Nah, terus saya ketik if. Nah, terus saya panggil variable name-nya txt input, terus get text, terus equals. Nah, titik 2. Nah, di sini misalnya nih saya ganti ya, input text-nya itu jadi text field-nya itu jadi input text gini aja. Terus saya copy gini ya. Terus ke source lagi, terus saya paste di sini. Ini ya. Jadi cara bacanya, jika teks input ini berisikan tulisan teks, kita kosongkan ya. Kosongkan itu kayak gini. Set teks terus kosong. Nah, gini guys. Coba kita tes run ya. Nah, ini kan ada ya. Terus kita klik. Misalnya saya ketik A. Nah, langsung kosong guys, langsung hilang gitu. Gitu ya. Nah, terus misalnya ini kosong. Nah, kita tambah lagi jika kosong. Terus if else ya, jika else if sorry guys, if jika txt itu get text is empty. Nah, itu kita setting lagi text inputnya menjadi ini ya, menjadi ini. Saya zoom dikit biar kelihatan. Ini guys ya, coba kita tes run. Nih, saya ketik B, hilang, terus saya kosongkan, langsung berisi lagi teks yang bisa kita sebut placeholder gitu ya. Cuman kan agak ribet ya, kita nyetingnya tuh kayak gini ya. Nah, sebenarnya kita bisa membuat placeholder dengan lebih cakep ya, menggunakan flatlab ya. Oke, lagi-lagi kita akan menggunakan flatlab ya guys. Saya lagi berusaha biar sering menggunakan flatlab karena sangat membantu banget ketika membuat aplikasi desktop menggunakan Java Swing guys ya. Oke, pertama download dulu flatlab-nya. Di ini nanti saya kasih linknya aja ya, biar teman-teman kalau misalnya mau download gampang. Pertama itu adalah flatlab itu sendiri, bisa di download di sini ya. Download di sini guys ya, tinggal di download nih sebelah kanan. Saya paste dulu linknya di notepad, lalu
Selanjutnya teman-teman ke extras nih, extras ya. Tadi kan ini kan ini yang ini, terus geser ke bawah extras. Itu ada namanya ini Flat Love Extras ya. Di download aja sebelah kanan nih. Saya paste lagi sini. Selanjutnya itu adalah JSVG. Ini saya nggak perlu sih, cuman nanti sangat membantu. Jadi teman-teman bisa di download aja. Diklik terus download sebelah kanan ya. Ini saya siapin dulu linknya, nanti saya masukin ke deskripsi. Jika sudah di download, teman-teman bisa balik lagi ke NetBeans-nya dan diimport ke library sini ya. Teman-teman bisa langsung add jalan langsung atau add library, di mana library teman-teman sudah membuat library yang di dalamnya itu sudah ada file jar yang sudah kita download tadi. Kebetulan saya sudah ada, namanya temp. Saya import, add, nah otomatis ada nih ya. Nah ini file jar yang sudah di download tadi di link-link yang ada di deskripsi itu ya. Oke, setelah di download, nah teman-teman ini kita nggak perlu ini lagi guys, atau enggak ini biarin, tapi kita buat satu text field lagi ini dengan nama input text 2 ya, misalnya gini. Lalu kita ke source, nah kita ke konstruktor yang ini ya, terus kita panggil text fieldnya. Text fieldnya kan berarti yang input 2 ya, terus kita panggil put client property ya. Lagi-lagi kita akan menggunakan put client properties nih, flat client properties. Terus ke Java IO, mana Java IO ya? Nggak ada sih Java IO ini. Terus kita cari, kalau di Java IO itu namanya ya harusnya ada nih flat client properties. Maksudnya kalau misalnya teman-teman browsing kan Java IO, nah gini ya, gini aja langsung nih, terus di paling atas. Nah terus geser ke bawah, cari yang namanya itu PPP placeholder text nih ya, diklik, nanti dia langsung scroll ke bawah nih ya, nggak paling bawah sih, ya di bawah di sini. Terus kita klik constant fill value, nah nanti dia mengarah langsung ke sini nih, dan itu namanya adalah nih JText field placeholder text. Nah teman-teman bisa menggunakan ini sebutannya dia value ya, menggunakan value ini, atau menggunakan constant field. Nah caranya gimana? Oke, kita akan mencoba satu-satu ya. Pertama misalnya kita menggunakan flat client properties langsung, flat client properties titik, nah kita cari placeholder. Nah ini kalau udah kayak gini kita panggil tinggal kita masukin aja teks placeholdernya itu apa. Misalnya masukkan teks ini. Nah ini kan di input 2 ini kan teksnya aja tuh ini ya. Nah ini kita hapus aja guys, kita hapus aja, kosongin. Nah kayak gini, terus kita tes run. Nah kosong, kenapa kosong? Karena kita belum men-setting flat love-nya ya. Ini kan kita sudah men-setting flat client properties-nya, tapi flat love dari tema utamanya itu belum kita setting. Jadi pertama kita cari, geser ke bawah. Ini hanya bisa digunakan di Gframe ya teman-teman, di Gframe. Pastikan teman-teman di Gframe nyetingnya di bawah sini nih, di public state void main-nya kita ini bisa dihapus ya. Nah teman-teman bisa misalnya pakai flat light love titik setup. Nah bisa gini. Intinya teman-teman tinggal menyesuaikan tema yang mau digunakan. Ini kan kalau flat light love ya. Kalau misalnya dark, misalnya kita tes run dulu. Ini light ya nih. Kalau misalnya kita mau ganti menjadi flat dark love titik setup. Ini misalnya gini, kita tes run. Jadinya tampilannya gelap ya. Cuman karena di sini saya biasa backgroundnya putih, saya pakai putih aja ya guys ya. Nah nih sudah kelihatan kan placeholdernya guys nih. Kalau misalnya yang atas itu dia teksnya itu kayak gini guys. Ketika kita
diarahkan atau ini ya, kursor kita klik, dia nempel di paling belakang ya. Tapi ketika kita klik A, dia langsung kosong ya, karena dia selesai ngikutin if dari ini gitu ya. Tapi ketika dihapus ada lagi. Nah kalau ini dia warnanya abu-abu dan kita klik, dia paling belakang, dia nggak di akhir teksnya. Nah kalau kita ketik, nah kalau kita kosongin, nah gitu guys ya, cakep banget dan sangat membantu banget ya, untuk kita yang membuat aplikasi desktop menggunakan Java Swing ini. Oke, ini kan contoh pertama ya. Tadi kan saya bilang kita bisa menggunakan ini atau menggunakan ini. Nah kalau kita menggunakan ini di kopas ya value-nya, terus yang ini kita kontrol shift bawah, terus yang atas kita matiin. Caranya itu ini kita ganti, kita hapus ya, kita hapus dan kita gini. Nah seperti ini, baru kita paste text field placeholder-nya itu yang ini ya. Ini sudah nih, baru kita masukin teksnya biasa. Nah misalnya kita ganti deh biar kelihatan berubah. Input teksnya gini ya, misalnya kita tes run lagi. Nah berhasil ya. Jadi kita bisa menggunakan namanya itu value. Kalau value pakai ini, kalau placeholder constant field kita pakainya ini. Kalau pakai ini kita perlu memanggil flat client properties-nya ya guys. Nih ini saya close dulu. Kita perlu memanggil ini, lalu kita panggil ini. Tapi kalau kita nggak panggil ini, kita bisa langsung pakai value-nya di sini dan koma, lalu kita masukin teksnya itu. Gitu guys. Mungkin segini aja video singkat kali ini guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan tutorial singkat ini guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.